Jadi guys, untuk membuka diskusi siang hari ini atau obrolan siang hari ini, obrolan ringan aja ya tentang P3K ya. Jadi ini kita sharing bagi info dan bagi pengetahuan tentang P3K. Tadi pagi saya bertemu dengan salah seorang pegawai BKD ya di Kabupaten Selatan, dan saya bertanya-tanya kepada beliau mengenai kenapa ada pembukaan formasi sedangkan sebenarnya BKN sudah tahu kuota itu sudah kosong. Dan tadi itu jawabannya adalah karena pemerintah mau mengangkat semua pegawai honorer menjadi P3K. Jadi itu katanya sih kayak gitu. Jadi P3K, terus P3K apa dulu nih, penuh waktu atau paruh waktu? Katanya P3K paruh waktu. Itu jawabannya. Terus saya bilang, kenapa kalau memang itu tujuannya, harusnya diberikan pengumuman secara terbuka biar didengarin semua masyarakat Indonesia bahwa ujian kemarin di tahap 2 itu hanya formalitas. Jadi hanya formalitas untuk mencapai, untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh BKN, yaitu peserta mengikuti ujian. Kalau misalnya emang begitu konsepnya, kenapa sih nggak diumumkan secara terbuka gitu kepada masyarakat, kepada khalayak? Jadi kita juga peserta kemarin ya, jadi nggak perlu apa istilahnya itu kayak memberikan effort yang terlalu banyak gitu kan. Kalau pada akhirnya sebenarnya cuman formalitas doang seperti itu. Kalau seperti itu ya, apa alasannya? Kenapa BKN udah tahu nggak ada formasi tapi tetap dibukain gitu, ya kan? Udah tetap dibukain gitu. Jadi biar orang-orang ikut gitu loh. Kalau misalnya nggak ada formasinya, ya udah ditutup aja, kan lebih fair kalau gitu. Jadi kita juga perlu capek gitu, kita mengeluarkan banyak biaya untuk untuk mempersiapkan kita mengikuti ujian gitu loh. Jadi kan di sini yang terjadi adalah teman-teman tidak tahu kalau ada informasi seperti itu. Jujur saya juga tidak tahu, karena memang secara resminya itu belum ada informasi gitu loh, bahwa ini loh kalian ini yang ikut tahap kedua, jadi kalian nggak usah belajar ya, harusnya digituin. Kalian nggak usah belajar, nggak usah kalian ikut bimbel atau kursus, dan nggak usah kalian beli buku, karena ini hanya formalitas. Nah harusnya begitu. Jadi kan kita juga peserta tidak akan ibaratnya terlanjur gitu loh, terlanjur mengeluarkan biaya dan tenaga pikiran kita ya untuk sesuatu hal yang kayak sebenarnya bukan kompetisi tapi seperti hanya formalitas saja. Nah kalau itu alasannya gitu loh. Tapi kan kalau misalnya alasan ini tidak ada benefitnya juga buat peserta, lalu buat apa? Maksud saya begini, kalaulah memang itu maksud pemerintah BKN nih ya kan, ya sebagai persyaratan nanti untuk pengangkatan paruh waktu, ya udahlah kalian ikut aja ujian, mau nilai kalian bagus atau skor mau rendah, ya udah ikut aja lah kayak gitu ya kan. Persoalannya sekarang ini yang ikut ujian tahap 2 ini kan ini adalah ada yang formasi umum, ada yang formasi khusus nih gitu loh. Kalau misalnya informasi umum
seperti di formasi kami itu formasi umum. Jadi formasi umum itu diikuti oleh teman-teman yang sudah bekerja di instansi pemerintah tapi belum terdaftar di database kayak gitu. Nah, sedangkan informasi khusus memang khusus gitu loh. Misalnya kalau di teknis misalnya di mana misalnya nih operator gitu kan. Nah, itu khusus di instansi itu aja, khusus gitu loh. Nah, kalau seperti itu jadi kami juga ya tidak akan melakukan effort yang lebih gitu. Maksudnya kalau hanya sekedar formalitas aja nih, ya udah kita juga nggak usah belajar mati-matian, beli buku, ikut bimbel, ikut kursus, ambil paket kursusnya gitu, terus nonton YouTube berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, belajar berbulan-bulan, tiap hari belajar kayak gitu. Kalau ujung-ujungnya seperti ini gitu, itu maksud kita. Dan yang paling menyakitkan adalah nasib R4. Saya R4. Karena dari pernyataan BKN yang saya ikutin, jadi untuk R2 R3 itu memang udah ada wacana mau diangkat sebagai paruh waktu. Tapi untuk R4 tunggu dulu, itu belum clear. Belum dibahas bagaimana kriterianya, pengangkatannya. Dan itu sekarang dikembalikan ke daerah masing-masing. Jadi daerah lah yang mengusulkan di tanggung jawab daerah. Nah, pertanyaannya, gimana daerah mau mempertanggungjawabkan posisi R4? Kalau misalnya R2, R3 aja belum terangkat. Jadi menurut saya ini hanya omon-omon gitu. Maksudnya kayak sesuatu yang belum pasti. Belum clear. Persyaratannya belum ditentukan seperti apa. Gitu. Itulah nasib R4. Makanya saya bilang, harusnya begini nih kalau pemerintah memang tujuannya untuk ke sana ya. Tapi ini juga belum kita tahu nih tujuannya ke sana atau apa. Gitu. Iya kalau misalnya nanti ada ujungnya gitu loh. Kalau misalnya memang mereka lah, apa bedanya misalnya gini loh. Teman-teman yang R4 yang top score dengan yang R2 yang R3. Gimana ceritanya kalau misalnya mereka yang duluan diangkat, apa nggak sakit hati? Kita yang udah belajar, kita udah ngikutin alur nih pemerintah buat. Kita di tahap 1 nggak diperbolehkan ikut karena nggak memenuhi persyaratan. Udah kita ikut tahap 2, kita juga lulus dengan nilai top score, kita dibilang juga nggak ada kuota formasi. Ketika ada perekrutan lagi, maka yang R2 yang R3 yang akan menang. Mana ini logikanya ini? Ini namanya bikin regulasi peraturan tapi berbelit-belit dan nggak fair. Coba bener nggak teman-teman? Coba saya mau tahu komentar teman-teman deh. Mau tahu komentar teman-teman, please silakan di tap layarnya dulu. Bener nggak? Gimana ceritanya gitu loh? Maksudnya kita di awal udah ikut alur, udah ikutin maunya pemerintah seperti apa? Hadiah Eva ngalah. Jadi gimana nih pemerintah ya? Gimana gitu? Maksudnya logikanya gimana ini? Apa kita ini sebagai kambing hitam gitu ya? Atau sebagai uji coba? Lu coba dulu nih. Ya udah kita buka, kita coba dulu deh. Sebagai bahan eksperimental lu gitu. Ya jujur ya, ini juga saya secara pribadi ya, mungkin teman-teman juga yang lain seperti itu. Ya dengan kondisi seperti sekarang gitu loh. Ya kita nggak bisa terima lah itu. Kenapa? Karena kita udah matian-matian belajar. Dan ini kan formasi umum guys. Bukan yang khusus, bukan tahap 1, tahap 2 ini. Makanya apa solusi sekarang gitu loh? Ada apa solusi sekarang? Ya untuk case kami dulu ya. Mungkin case yang teman-teman yang lain
memang ada juga teman-teman yang nggak punya formasi kan pada saat itu kan, misalnya pada saat pendaftaran tahap 2. Jadi maksudnya di formasi tampungan. Tapi buat kami nih yang jadi korban prank dari BKN tahap 2, terus kami dapat apa? Kami itu udah mati-matian loh belajar. Kita ini anak bangsa gitu yang mau bersaing gitu. Saya sampai beli buku. Siapa mau ganti pemerintah buku saya? Bu, ganti. Saya ikut kursus. Kalau buku mungkin bisa diganti dengan uang. Tapi imaterinya itu yang nggak bisa lu ganti. Gimana waktuku, tenagaku, pikiranku, aku stresnya gimana. Itu yang lebih besar, itu lu nggak bisa ganti itu. Emosional gua, gimana gregetnya pas saat menghadapi ujian sampai nggak bisa tidur, nggak tidur seharian, malam pun tidurnya cuma 2 jam. Kebayang nggak sih, lu punya otak nggak? Kalau memang nggak ada formasinya, apalagi R4 yang jelas-jelas ini belum clear mau diapain R4. Tapi lu berani-beraninya lu buka tuh tahap 2, lu kasih omon-omon gitu loh. Lu PHP-in tuh mau R4 tuh. Kalau emang nggak ada, kita juga nggak nuntut. Kita kan bisa tunggu tahun depan. Nih, kita dengerin ya. Ini ada dari kepala BKN ini. Kita dengerin, biar teman-teman juga paham nih. Kalau saya nggak hanya ngomong asal bacot, asal nyerocos gitu kan. Asal corong, tapi kita ikutin berita gitu, perkembangan. Oke, selamat bergabung guys. Selamat bergabung teman-teman. Adalah yang tidak masuk dalam database. Nah, ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Kalau mau diparuh waktu kan, mintakan NIP ke BKN. Tapi kalau yang sudah paruh waktu jelas yang ada dalam database, bisa ditingkatkan menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi kepada Ibu Menpan. Ibu Menpan menampilkan formasi, kami menerbitkan NIP-nya. Nah, yang sekarang ini pada bingung adalah yang... Nah, ini pernyataan dari kepala BKN Indonesia. Ya. Tidak masuk dalam database. Nah, ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Kalau mau mintakan NIP ke BKN. Tapi kalau yang sudah paruh waktu jelas yang ada dalam database, bisa ditingkatkan menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi kepada Ibu Menpan. Ibu Menpan menerbitkan formasi, kami menerbitkan NIP-nya. Nah, yang sekarang ini pada bingung adalah yang tidak masuk dalam database. Nah, ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Kalau mau diparuh waktu kan, mintakan NIP ke BKN. Tapi kalau yang sudah paruh waktu jelas yang ada dalam database, bisa ditingkatkan menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi kepada Ibu Menpan. Ibu Menpan menerbitkan formasi, kami menerbitkan NIP-nya. Nah, yang sekarang ini pada bingung adalah yang tidak masuk dalam database. Nah, ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Kalau mau diparuh waktu kan, mintakan NIP ke BKN. Tapi kalau yang sudah paruh waktu dalam database, bisa ditingkatkan menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi kepada Ibu Menpan. Ibu Menpan. Ya, udah jelas ya. Udah jelas tuh. Jadi yang belum ada dalam data biasanya itu diserahkan kepada
daerah. Bukan menerbitkan informasi, kami menerbitkan NIP-nya. Ada yang tidak masuk dalam database. Nah, ini diserahkan kepada. Nah, ini dengar ya teman-teman, ini bicaranya tentang R4. Ini nasib R4, ini nih penjelasannya. Daerah masing-masing. Kalau mau diperwaktukan, mintakan NIP ke BKN. Tapi kalau yang sudah paruh waktu jelas yang ada dalam database, bisa ditingkatkan menjadi penuh waktu dengan mengajukan informasi kepada Ibu Menpan. Ibu Menpan menerbitkan informasi, kami menerbitkan NIP-nya. Nah, begini, ini muncul nanti lagi ada spekulasi baru. Ini celah lagi nih kalau kayak gini, ya kan? Untuk R4 nanti diserahkan kepada Pemda, kepada daerah untuk mengajukan. Nah, ini kan ada celah lagi nih, bisa dimanfaatkan untuk untuk minta duit gitu. Ini celahnya nih, karena ini yang menentukan paruh waktu ini daerah. Jadi ini bukannya memberikan solusi, tapi malah membuat spekulasi baru, malah membuat problem baru gitu. Kalau misalnya pengangkatan P3K paruh waktu untuk R4 diserahkan kepada daerah, nah udah pasti ada permainan lagi nanti di sana.